Kebugaran jasmani. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya. 2. Siswa dapat menjelaskan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya. 3. Siswa dapat melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya. 4. Siswa dapat menggunakan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Pembahasan materi kebugaran jasmani terkait kesehatan. A. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga ia masih bisa menikmati waktu luangnya. B. Komponen kebugaran jasmani. Menurut Wahyudi, komponen kebugaran jasmani terbagi atas 1. Kebugaran jasmani terkait kesehatan, yang meliputi daya tahan jantung dan paru, daya tahan otot, kekuatan otot, kelentukan dan komposisi tubuh. 2. Kebugaran jasmani, yang berhubungan dengan keterampilan, yang meliputi kecepatan, reaksi, daya ledak, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan. 1. Daya tahan jantung. 2. Daya tahan otot. 3. Kekuatan otot. 4. Kelentukan. Dan 5. Komposisi tubuh. Penjelasan komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan. Berikut ini penjelasan lengkap mengenai komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan. 1. Daya tahan jantung dan paru. Daya tahan jantung dan paru-paru adalah kapasitas sistem jantung, paru-paru dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal dalam melakukan aktivitas sehari-hari dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Contoh latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru diantaranya adalah lari 2,4 km, renang, dan bersepeda. 2. Daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kapasitas sekelompok otot untuk melakukan kontraksi yang terus-menerus saat menahan suatu beban submaksimal dalam jangka waktu tertentu. Penerapan latihan daya tahan otot menggunakan beban yang relatif ringan dengan repetisi atau ulangan diperbanyak atau lama. Contoh latihan daya tahan otot diantaranya plank, yoga, push up, sit up, back up. 3. Kekuatan otot. Kekuatan otot adalah tenaga atau tegangan yang dapat dihasilkan oleh otot-otot atau sekelompok otot pada suatu kontraksi dengan beban maksimal. Latihan untuk meningkatkan kekuatan otot dilakukan dengan berat beban yang maksimal dengan intensitas latihan yang singkat. Contoh latihan kekuatan diantaranya adalah angkat beban, push up, squat, dan lain-lain. 4. Kelentukan. Kelentukan atau flexibility adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerak melalui ruang gerak sendi atau ruang gerak tubuh secara maksimal. Contoh latihan kelentukan diantaranya adalah kayang, peregangan statis dan dinamis, yoga, dan lain-lain. Lima. Komposisi tubuh. Komposisi tubuh didefinisikan sebagai proporsi relatif dari jaringan lemak dan jaringan bebas lemak dalam tubuh. Komposisi tubuh terdiri dari 4 komponen utama, yaitu jaringan lemak tubuh total, jaringan bebas lemak, mineral tulang, dan cairan tubuh. 2 komponen komposisi tubuh yang paling umum diukur adalah jaringan lemak tubuh total dan jaringan bebas lemak.
Tubuh manusia terdiri atas cairan dan zat padat. Zat padat menyusun 40% tubuh manusia seperti protein, lemak, mineral, karbohidrat, material organik dan non-organik. 60% sisanya adalah cairan. Pembagian 60% dari komposisi cairan, 20% merupakan cairan ekstraselular, dan 40%-nya adalah cairan intraselular. C. Manfaat latihan kebugaran jasmani. 1. Mencegah penyakit jantung. 2. Mengurangi LDL dan menaikkan HDL. 3. Mengurangi gejala depresi ringan. 4. Meningkatkan rasa bahagia. 5. Mencegah dan mengatasi penyakit diabetes. 6. Menjaga berat badan ideal dan mencegah obesitas. D. Pengukuran intensitas latihan. Rumus menghitung denyut nadi maksimal, DNM. DNM, sama dengan 220 dikurangi umur. Batas training zone. Intensitas rendah, 60-70% dari DNM. Intensitas sedang 70-80% dari DNM. Intensitas tinggi, 80-95% dari DNM. Contoh. Al-Fatih usia 15 tahun merupakan seorang pemain bola voli junior di sekolahnya. Saat mengikuti latihan fisik, setelah dihitung ternyata denyut nadi latihan Al-Fatih adalah 159 per menit. Maka latihan yang dilakukan Al-Fatih masuk ke dalam kategori intensitas sedang. Berikut cara menentukannya. Rumus DNM sama dengan 220 dikurangi umur. DNM sama dengan 220 dikurangi 15, jadi DNM-nya sama dengan 205. Kategori intensitas rendah 60% sampai 70% dari 205, sama dengan 123 sampai dengan 143,5. Untuk kategori intensitas sedang, 70% sampai 80% dari 205, sama dengan 143,5 sampai dengan 164. Sedangkan untuk kategori intensitas tinggi, yaitu 70% sampai 80% dari 205, sama dengan 164 sampai dengan 194,75. Jadi, latihan yang dilakukan Al-Fatih, dengan denyut nadi 159 per menit, masuk ke dalam kategori sedang. Sekian dan terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.